Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Wilayah Abu-Abu. Wilayah Abu-Abu. Firman Tuhan terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan kami, bagaimana kami hidup di dalam kejelasan, di dalam kebenaran, dan tidak ada hidup di dalam persimpangan antara hitam dan putih, antara gelap dan terang, antara benar dan salah. Kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Wilayah abu-abu. Apa yang disebut dengan wilayah abu-abu? Kita mulai dari warna, karena abu-abu itu warna. Abu-abu adalah percampuran antara hitam dan putih menjadi abu-abu. Kalau lebih banyak putihnya, maka abu-abunya lebih ke putih-putihan. Kalau lebih banyak hitamnya, maka abu-abunya lebih ke hitam-hitaman. Sehingga gambaran tentang abu-abu adalah sebuah gambaran ketidakjelasan. Sekalipun warna abu-abu itu tidak salah, warna abu-abu itu tidak berdosa. Namun penggambaran tentang abu-abu, pencampuran putih dan hitam itu menjadikan ketidakjelasan. Kita hidup dengan orang yang serba tidak jelas, itu tidak ada kepastian. Ada seorang teman saya, sewaktu saya sekolah teologi mengambil program Magister Counseling di Jakarta. Dia berkata bahwa ayahnya memberikan nasihat kepada dia. Kalau kamu mau jadi penjahat, jangan setengah-setengah. Jadilah penjahat nomor 1. Saya cukup kaget bagaimana seorang ayah itu bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau engkau jadi penjahat, jangan setengah-setengah. Jadilah penjahat nomor 1 kalau memang mau benar-benar jadi penjahat. Sahabat seperjalanan, di sini bukan orang tuanya mengajarkan tentang penjahat. Di sini mengatakan bahwa hidup itu harus ada kejelasan. Kalau saya balikan bahwa kalau kamu ingin menjadi orang baik, jangan jadi orang yang setengah baik. Namun jadilah orang yang baik, yang benar-benar baik. Jangan menjadi malaikat namun setengahnya iblis. Jangan menjadi iblis setengahnya malaikat. Kalau engkau setengah malaikat, setengah iblis, tidak akan diterima masuk dalam komunitas iblis. Engkau diusir. Masuk dalam komunitas malaikat, engkau juga diusir. Jadi orang jahat pun membutuhkan kejelasan. Orang baik pun membutuhkan kejelasan. Tentu hal ini bukan menganjurkan kita kemudian menjadi orang jahat. Firman Tuhan mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Alkitab mengajarkan ada yang namanya serigala berbulu domba. Jadi sikap yang abu-abu itu adalah sebetulnya naluri daripada iblis. Bagaimana kemudian seperti bunglon yang menipu orang lain dengan merubah warna kapan saja. Sehingga hidup itu seringkali diistilahkan, jangan jadi bunglon. Kumpul dengan orang ini menjadi sama seperti ini, kumpul dengan orang ini menjadi sama seperti ini, kumpul dengan orang-orang percaya menjadi orang percaya, kumpul dengan orang yang tidak percaya, lalu jadi menghujat Tuhan. Sahabat seperjalanan, Alkitab pun mengatakan, kalau engkau menjadi orang percaya, jangan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ketidakjelasan ini menjadikan kita hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam kepura-puraan. Kita domba, namun kemudian bulunya serigala. Atau Anda serigala, kemudian bulunya domba. Kejelasan-kejelasan seperti ini adalah mengandung kejujuran, mengandung sikap integritas, mengandung hidup yang apa adanya, hidup yang otentik, yang genuine, yang asli, tidak KW1, KW2 atau KW3. Sahabat seperjalanan, apa keuntungan hidup di dalam wilayah yang jelas? Kalau engkau putih dengan jelas, jangan dicampur dengan apapun juga. Engkau akan memiliki sebuah kehidupan yang bening di hadapan Allah. Berapa banyak yang orang hidupnya itu pura-pura, ke sini harus berbohong, ke sana harus berbohong, ke sini harus menutupi satu hal, ke sebelah lain harus menutupi satu hal.
Apakah ada resikonya hidup di dalam kehidupan yang otentik? Tentu beresiko. Beresiko bagaimana? Engkau beresiko ditolak atau mendapatkan resiko apapun juga, atau bahkan diterima. Oleh siapa? Oleh dunia. Di dunia ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang baik dan kelompok yang tidak baik. Sewaktu engkau berbuat baik, engkau menjadi orang yang benar-benar baik, maka engkau akan diterima oleh orang-orang yang kelompok-kelompok baik. Tapi sewaktu engkau berbuat jahat, engkau setengah-setengah tidak akan diterima juga. Mereka juga ingin engkau punya totalitas dalam kehidupan sebagai penjahat. Sehingga penjahat, pencuri dan segala macam itu butuh ketekatan, kebulatan hati yang tidak setengah-setengah. Tentu kita tidak akan masuk dalam wilayah itu dan Tuhan tidak menganjurkan. Namun berita dari kepada kebenaran firman Allah ini, jangan hidup di wilayah abu-abu. Kalau kamu itu menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang baik. Pak Pendeta, saya kan bukan malaikat. Memang Anda bukan malaikat. Malaikat pun bisa jatuh di dalam dosa. Namun sewaktu kita punya tekad yang murni di hadapan Tuhan, punya kebeningan hati, hidup di dalam kebenaran, tidak setengah-tengah, tidak ada di dalam wilayah abu-abu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagaimana engkau bekerja di dalam kejujuran? Sulit tidak? Sangat sulit. Bagaimana hidup itu tidak berdusta? Sulit tidak? Sangat sulit. Lebih enak berdusta. Banyak risiko yang kita bisa hindari. Namun Tuhan mengatakan dengan jelas, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang kita kerjakan bukan karena penilaian manusia. Yang kita lakukan bukan karena penilaian lingkungan. Namun penilaian itu hanya ada satu. Yang sah, yang benar, yang tunggal. Yang harus engkau ikuti. Yaitu penilaian dari Tuhan. Sewaktu engkau melihat penilaian dari dunia, engkau repot. Engkau diajak mabuk. Kamu ini orang yang tidak bisa bergaul. Ayo mabuk sesekali, nggak apa-apa. Namun Tuhan mengajarkan tidak boleh mabuk, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, tidak boleh mengambil hak sesamamu manusia. Ada sebuah kejelasan. Kalau engkau domba, jadilah domba, jangan pakai buru serigala. Tidak apa-apa, saya punya niat baik, tapi kata-katamu kasar, kata-katamu menyakitkan. Yang penting hati saya. Tidak. Hatimu bersih, sikapmu juga harus sikap yang memberkati, tidak melukai orang lain. Jangan juga mulutmu begitu manis, sikapmu begitu santun, engkau begitu menyenangkan banyak orang, namun di dalam hatimu ada tipu daya. Di dalam hatimu ada niat-niat jahat yang terselubung. Engkau itu serigala, namun engkau kemas hidupmu dengan berbulu domba. Ini tidak baik. Engkau itu domba, hatimu domba. Tapi tampilanmu, sikapmu, tindakanmu yang tidak bijaksana, itu seakan-akan engkau serigala. Juga itu tidak benar. Itu yang disebut dengan wilayah abu-abu. Allah meminta kita apa yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah meleset dari sasaran. Sehingga kekudusan, kebenaran, kehidupan yang otentik, genuine, integritas, kehidupan yang sesungguhnya itu tidak bergeser ke kiri atau ke kanan seperti bangsa Israel. Tapi hidupmu semata-mata hanya terpusat kepada Allah. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejelasan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kehendak Allah. Jangan hidup di wilayah abu-abu. Jangan takut dengan penolakan dunia. Tapi takutlah kalau Tuhan yang sampai menolakmu. Namun cinta Tuhan begitu luar biasa untuk menolakmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan saat teduh kita saat ini boleh menolong kita. Jangan di wilayah abu-abu. Jangan engkau serigala setengahnya domba, engkau domba setengahnya serigala. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, problem, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Engkau akan kabulkan sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, sukses selalu. Saya mendoakan Anda tetap hidup, berjalan bersama dengan Tuhan.
Jangan hidup di wilayah abu-abu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.